Saya sekarang sedang menempuh semester 6. Video ini saya buat untuk teman-teman yang kecil. Adik-adik, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah wabahnya virus COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Namun adik-adik jangan merasa bosan dan khawatir, karena sekarang banyak video pembelajaran yang ada di YouTube. Jadi kalian tinggal mencari materi apa saja yang kalian inginkan. Kemudian agar pembelajaran kita hari ini lebih efektif, saya menganjurkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulisnya, supaya nanti adik-adik ikut mengerjakan latihan yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu materi SMA kelas 10 semester genap tentang fungsi komposisi dan fungsi invers. Tetapi untuk pertemuan kali ini saya hanya membahas tentang fungsi komposisi dulu saja. Di akhir pembelajaran saya juga akan memberikan LKPD dan soal uraian untuk adik-adik kerjakan sebagai latihan kalian sendiri di rumah, supaya kalian bisa mengetahui sejauh mana kemampuan atau pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menemukan sifat-sifat dari operasi fungsi komposisi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat membuktikan sifat-sifat dari operasi fungsi komposisi. Yang ketiga, dengan adanya LKPD, peserta didik diharapkan mampu memahami fungsi komposisi pada operasi aljabar fungsi. Yang keempat, dengan adanya LKPD, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Dan yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Adapun indikator yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan materi tentang fungsi komposisi. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat fungsi komposisi. Yang ketiga, menentukan penyelesaian fungsi komposisi pada operasi aljabar fungsi terkait dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Adapun beberapa penerapan fungsi komposisi maupun fungsi invers dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama, proses pembuatan buku diproses melalui 2 tahap, yaitu tahap editorial dilanjutkan dengan tahap produksi. Pada tahap editorial, naskah diedit dan di layout sehingga menjadi file yang siap dicetak. Kemudian, file diolah pada tahap produksi untuk mencetaknya menjadi sebuah buku. Proses pembuatan buku ini menerapkan algoritma fungsi komposisi. Terus yaitu ulang. Yang kedua, untuk mendaur ulang logam, awalnya pecahan logam campur dihancurkan menjadi serpihan kecil. Drum magnetik pada mesin penghancur menyisikan logam magnetik yang memuat unsur besi, lalu sisa pecahan logam dikeruk dan pisahkan, sedangkan serpihan besi dilebur menjadi baja baru. Proses pendauran ulang logam tersebut menggunakan fungsi komposisi. Yang ketiga, sebuah lempeng emas yang dapat dibentuk menjadi berbagai perhiasan juga menerapkan fungsi komposisi. Dan yang keempat, di bidang ilmu yang lain fungsi komposisi dan invers juga diterapkan di beberapa bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi digunakan untuk menghitung dan memperkirakan fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, di bidang kimia digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Di bidang geografi dan sosiologi digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Dan dalam fisika sering digunakan persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan fenomena. Nanti jika adik-adik ataupun teman-teman yang menonton video ini merasa kesulitan selama proses pembelajaran, adik-adik ataupun teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Untuk lebih mudahnya langsung saja ke materi inti. Pembahasan yang pertama yaitu tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada 2 jenis fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx, sampai bisa menghasilkan fungsi yang baru. Operasi komposisi fungsi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan atau simbol O yang
yang biasa dibaca dengan komposisi ataupun bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx yaitu yang pertama, F bundaran gx sama dengan g dimasukkan ke f, dan yang kedua g bundaran x sama dengan f dimasukkan ke g. Dapat disimpulkan jika fungsi yang melibatkan f dan g bisa kita tulis seperti berikut. Yang pertama, f bundaran gx sama dengan f Yang pertama, f bundaran gx sama dengan f gx, di mana nilai gx kita masukkan ke dalam fungsi f. Dan yang kedua adalah g bundaran fx sama dengan g dikali fx, di mana nilai fx dimasukkan ke dalam fungsi g. Agar kalian lebih mudah memahami, langsung saja ke contoh. Diketahui fx sama dengan 3x ditambah 4 dan nilai gx yaitu 3x. Tentukan nilai dari f bundaran gx dan g bundaran fx. Langsung saja ke penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu f bundaran gx sama dengan f gx, di mana nilai gx yaitu 3x dan nilai f yaitu 3x plus 4. Kita memasukkan nilai gx ke dalam fungsi f, yaitu 3x plus 4. Maka nilai gx yaitu kan 3x, berarti 3 dikali 3x ditambah 4. 3 dikali 3x hasilnya 9x ditambah 4. Yang kedua, mencari nilai g bundaran fx. Bundaran fx sama dengan g dikali fx, di mana nilai fx yaitu 3x plus 4 dan nilai g yaitu 3x. Kita memasukkan nilai fx ke dalam fungsi g, di mana nilai x yaitu 3x plus 4, jadi 3 dikali 3 sama 3 dikali 3x sama dengan 9x ditambah 3 dikali 14 yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Hasilnya 9x ditambah 12. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari fungsi komposisi.
dari fungsi komposisi ada 3, yaitu yang pertama f bundaran x tidak sama dengan g bundaran fx. Di sini tidak berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif adalah pertukaran letak tempat untuk bilangan yang awalnya di depan dirubah letaknya di belakang dan sebaliknya. Yang kedua yaitu f bundaran g bundaran x sama dengan f bundaran g bundaran hx akan bersifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu, dan apabila pengelompokan tersebut ditukar maka hasilnya akan tetap sama. Terus yang ketiga yaitu apabila fungsi identitas ix maka akan berlaku f bundaran ix sama dengan i bundaran f x sama dengan fx. Fungsi identitas adalah suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi diletakkan pada diri sendiri. Kita akan membuktikan sifat yang sudah kita bahas tadi, yaitu sifat yang pertama. Diketahui fx yaitu 2x dikurangi 3 dan nilai gx yaitu x ditambah 2. Kita akan mencari f bundaran gx dan nilai g bundaran fx. Apakah mereka akan menghasilkan nilai yang sama? Kita ambil sembarang x yaitu misalkan x sama dengan 10. Yang pertama kita mencari nilai dari f bundaran gx yaitu f gx. Nilai dari gx yaitu x ditambah 2, sedangkan nilai dari fx yaitu 2x dikurangi 3. Kita akan memasukkan nilai gx ke dalam fungsi f, dimana hasilnya yaitu 2 dikali x ditambah 2 dikurangi 3. Maka 2 dikali x menghasilkan 2x, 2 dikali 2 menghasilkan positif 4, dan dikurangi 3 hasilnya 2x ditambah 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari f gx, di mana nilai f bundaran g, di mana nilai x-nya yaitu 10. Maka kita akan masukkan nilai 10 ke dalam variabel x, yaitu 2 dikali 10, 20 ditambah 1 menghasilkan 21. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari g bundaran fx, di mana nilai fx yaitu 2x dikurangi 3 dan nilai gx yaitu x ditambah 2. Kita akan masukkan nilai fx ke dalam fungsi g. Hasilnya 2x min 3 ditambah 2 yaitu 2x min 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai g bundaran fx, di mana nilai x-nya yaitu 10. Maka 2x dikurangi 1, 2 dikali 10 dikurangi 1 hasilnya 19. Hasil dari kedua fungsi ini berbeda jelas ya. F bundaran gx hasilnya 21, sedangkan f g bundaran fx yaitu 19, atau bisa disebut dengan bersifat komutatif. Kedua, kita akan mencari sifat yang kedua yaitu diketahui fx sama dengan x ditambah 3, nilai gx yaitu 3x dan nilai hx yaitu 2x dikurangi 1. Kita akan menyelidiki apakah f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g bundaran hx akan menghasilkan keluaran yang sama. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai dari f bundaran gx dan g bundaran hx. F bundaran gx sama dengan f dikali gx, di mana nilai gx yaitu 3x dan nilai dari fx yaitu x ditambah 3. Kita akan memasukkan nilai gx ini ke dalam fungsi f, maka akan menghasilkan 3x ditambah 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari g bundaran hx yaitu g dikali hx. Nilai dari hx yaitu 2x dikurangi 1 dan nilai dari gx yaitu 3x. Maka kita akan masukkan nilai hx ke dalam fungsi g, menghasilkan 3 dikali 2x dikurangi 1, 3 dikali 2x menghasilkan 6x, 3 dikali negatif 1 menghasilkan negatif 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g bundaran x, di mana nilai f bundaran gx yang kita dapat tadi yaitu 3x ditambah 3 dan nilai g bundaran hx yaitu 6x dikurangi 3. Yang pertama kita akan mencari nilai dari f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g dikali hx, di mana nilai hx yaitu 2x dikurangi 1 dan nilai f bundaran g hasil yaitu 3x ditambah 3. Kita akan memasukkan nilai hx ke dalam
fungsi f bundaran G. Maka hasilnya 3 dikali 2x dikurangi 1 ditambah 3. 3 dikali 2x menghasilkan 6x. 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3 ditambah 3 hasilnya 6x. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari f bundaran G bundaran Hx sama dengan f dikali G bundaran Hx. Dimana nilai dari G bundaran Hx yang kita dapat tadi yaitu 6x dikurangi 3. Kita akan mensubstitusikan nilai G bundaran Hx ke dalam fungsi f. Dimana nilai fx sendiri yaitu x ditambah 3 hasilnya 6x dikurangi 3 ditambah 3 hasilnya 6x. Hasil akhir dari kedua fungsi komposisi ini sama atau bisa kita katakan bersifat asosiatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar pada fungsi yang akan kita jelaskan di sini yaitu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Keempat fungsi tersebut kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama, pertama yaitu penjumlahan di mana f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Yang kedua yaitu f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx. Yang ketiga perkalian yaitu f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Dan yang terakhir yaitu pembagian f dibagi gx sama dengan fx dibagi gx. Yang pertama kita akan membahas contoh tentang penjumlahan dari f dan g. Maka f ditambah gx yaitu fx ditambah gx, di mana nilai fx yaitu x ditambah 2 dan nilai dari gx yaitu x kuadrat dikurangi 4. Maka hasilnya x kuadrat. Untuk lebih mudah memahaminya kita urutkan dulu yaitu x kuadrat ditambah x ditambah 4 ditambah 2 dikurangi 4, hasilnya x kuadrat ditambah x 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2, maka hasil akhirnya yaitu x kuadrat ditambah x dikurangi 2. Contoh yang kedua yaitu tentang pengurangan dari f dan g.
Diketahui nilai dari fx yaitu x kuadrat dikurangi 3x, sedangkan nilai dari gx yaitu 2x ditambah 1, maka x kuadrat dikurangi 3x negatif dikali 2x hasilnya negatif 2x, negatif dikali 1 hasilnya negatif 1, maka hasilnya yaitu x kuadrat negatif 3x dikurangi 2x hasilnya negatif 5x dikurangi 1. Selanjutnya yaitu mengenai perkalian dari f dan g. Diketahui nilai fx yaitu x dikurangi 5 dan nilai gx yaitu x kuadrat ditambah x, maka kita akan mencari perkalian dari f dan g. F dikali gx sama dengan fx dikali gx, maka hasilnya yaitu nilai dari fx sama dengan x dikurangi 5 dan nilai dari gx yaitu x kuadrat ditambah x, maka hasilnya x dikali x kuadrat x pangkat 3, x dikali x menghasilkan positif x kuadrat, negatif 5 dikali x kuadrat menghasilkan negatif 5x kuadrat, dan negatif 5 dikali x menghasilkan negatif 5x, maka hasilnya x pangkat 3 x kuadrat dikurangi 5x menghasilkan negatif 4x dikurangi 5x. Dan yang keempat yaitu mengenai pembagian dari f dan g. Diketahui nilai fx diketahui nilai fx-nya yaitu x kuadrat dikurangi 4 dan nilai gx yaitu x ditambah 2, maka kita akan mencari pembagian dari fx dan gx. Maka nilai dari fx kan sudah kita ketahui tadi, x kuadrat dikurangi 4 dibagi dari nilai gx yaitu x ditambah 2. Kita akan mencari perkalian yang menghasilkan x kuadrat dikurangi 4, yaitu saya mendapatkan x min 2 dikali dengan x ditambah 2 dibagi dengan gx, nilainya itu x ditambah 2. Karena x ditambah 2 dengan x ditambah dibagi x tambah 2 hasilnya habis, itu coret maka sisanya tinggal x dikurangi 2. Yang terakhir kita akan membahas tentang indikator mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Langsung saja ke contoh soal. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu, kita misalkan dengan X, memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin pertama yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, kita misalkan dengan M, dengan mengikuti fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Kita misalkan tadi kertasnya dengan M, maka fm sama dengan m kuadrat dikurangi 3m dikurangi 2. Tahap kedua menggunakan mesin kedua menghasilkan kertas dengan mengikuti fungsi yaitu gm sama dengan 4m ditambah 2 dengan x dan m dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, banyak kertas yang dihasilkan adalah. Pembahasan. Yang pertama mencari
Yang pertama mencari fungsi komposisi dari G bundaran Fm. G bundaran Fm sama dengan G dikali bundaran Fm, di mana nilai Fm yaitu M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 2, dan nilai Gx sendiri yaitu 4M ditambah 2. Nilai Fm kita masukkan ke dalam fungsi G, maka 4 dikali M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 2 ditambah 2, hasilnya 4M kuadrat negatif 8 ditambah 2. 4 dikali M 4M kuadrat, 4 dikali negatif 3M hasilnya negatif 12M, 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8 ditambah 2, hasilnya 4M kuadrat negatif 12M, negatif 8 ditambah 2 hasilnya negatif. Selanjutnya mencari G bundaran F4. Kenapa 4? Karena kayu yang tersedia untuk satu produksi yaitu sebesar 4 ton, jadi nilai M-nya yaitu 4. Maka kita masukkan nilai M yaitu 4, maka 4 dikali 4 kuadrat dikurangi 12 dikali 4 dikurangi 6 hasilnya 64 dikurangi 48 dikurangi 6 hasilnya 10. Karena yang kita cari dalam 1 ton, jadi hasilnya yaitu 10 ton. Jika ada penjelasan dari saya yang adik-adik kurang pahami atau mengerti, adik-adik bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Bye. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi inverse. Agar adik-adik lebih mudah memahaminya, kalian bisa belajar terlebih dahulu di internet maupun di buku-buku yang berkaitan dengan fungsi inverse. Sebelum menutup video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini berkah dan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Untuk perbaikan video selanjutnya, kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.